Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang telah memberikan dan masih terus melimpahkan karunia-Nya kepada kita hingga di detik malam hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki-kaki kita, menjadikan membawa jasad-jasad kita ini terduduk di dalam suatu majelis ilmu dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi, sosok manusia yang kita tiru, yang kita contoh dan kita ambil tauladan dari beliau. Beliau adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian rutin malam Ahad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami di malam hari yang berbahagia ini untuk sedikit menyampaikan ilmu dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua, di mana pada malam hari ini yang harusnya adalah jadwal beliau Al-Ustadz Khairi As-Salaki, namun qadarullah ada hal yang mengharuskan beliau untuk pulang kampung ya, karena ibu beliau sedang sakit, ya Pak. Maka kita doakan kesembuhan atas ibunya dan beliau menemani ibu beliau dalam masa perawatan ini. Sehingga di sini kami ingin atau diberikan pesan untuk menggantikan beliau sejenak mengisi kekosongan ini dalam rangka mudzakarah, saling mengingatkan, bitawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Maka tema yang akan kita angkat pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengenal siapakah musuh-musuh kita. Siapakah musuh-musuh kita? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah sia-sia melakukan suatu kesia-siaan, dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala bermain-main dalam suatu perkara. Termasuk di antara perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekalian umat manusia. Maka di dalam penciptaan seluruh umat manusia ini tiada kata sia-sia maupun tiada kata bercanda dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan, memiliki maksud yang tentunya sangat mulia. Dan tujuan mengapa Allah menciptakan manusia telah kita ketahui bersama.
Bahkan dalilnya sebagian besar dari kita mungkin telah menghafalkan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Itulah tujuan, maksud dari kenapa Allah Subhanahu wa taala mengadakan manusia yang dahulunya tidaklah ada menjadi ada, dengan satu tujuan yang mulia, yaitu adalah agar manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah apabila ada seorang manusia yang mengira bahwa diciptakannya dia di dunia ini hanya untuk sekedar bersenang-senang, maka ini tentu suatu pendapat dan keyakinan yang keliru. Ketika seseorang mengira diciptakannya dia di atas muka bumi ini hanya untuk bekerja, mencari nafkah, banting tulang dari pagi sampai petang hari, dia diciptakan hanya sekedar untuk itu, maka ini juga merupakan keyakinan yang keliru. Ketika seseorang memiliki keyakinan bahwa dia diciptakan, dia diadakan oleh Allah di atas muka bumi ini hanya untuk bermuamalah dengan yang lainnya, bersosialisasi dengan yang lainnya, maka ini pun keliru. Karena tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita umat manusia ada di atas muka bumi ini, tiada lain dan tiada bukan adalah agar kita beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pun telah kita ketahui bersama bahwa hidupnya kita di atas muka bumi ini tentu ada batasnya. Tidak ada satu manusia pun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menemui kematiannya. Setiap jiwa, setiap makhluk yang Allah beri nyawa kepadanya, pasti suatu saat cepat ataupun lambat dia akan menemui ajalnya. Sehingga dapat kita pahami bersama bahwa adanya kita di dunia ini itu hanya waktu sementara saja. Dan setelah kita meninggalkan kehidupan dunia ini, pasti kita akan menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu negeri akhirat. Sehingga sebagai seorang mukmin yang mengetahui akan hal ini, tentu dia akan menjadikan dunia ini sebagai batu loncatan, sebagai sarana, sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal yang akan ia gunakan demi menghadapi perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang tidak akan menemui titik akhirnya, sampai kelak nanti Allah pertemukan imma bil jannah wa imma bin nar. Bisa dengan Allah mempertemukan seseorang kepada surga, dan bisa jadi seseorang akan dihentikan langkahnya hanya sampai mendapati nerakanya Allah Azza wa Jalla, waliyadu billah. Maka dari sini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan umur umat manusia ini tidaklah abadi, ternyata di antara hikmah yang lainnya, di antara bentuk kekuasaan yang telah Allah tunjukkan kepada umat manusia ini, ternyata manusia tidaklah dibiarkan begitu saja. Terutama mereka orang-orang yang mengatakan dengan lisannya, yang mengaku bahwa dirinya beriman. Siapapun yang mengaku beriman kepada Allah
ternyata Allah ingin membuktikan kesungguhan dari ucapan orang tersebut. Jadi Allah ingin melihat ketika seorang Bani Adam mengatakan dengan lisannya amanna, aku beriman, apakah benar imannya itu ataukah hanya sekadar ucapan biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, yakin akan dibiarkan oleh Allah ketika dia telah mengucapkan aku beriman? Apakah dengan kita mengucapkan aku beriman, kemudian Allah lepas tangan, kemudian Allah membiarkan kita begitu saja? Apakah dengan kita sekedar mengucapkan beriman, kemudian kita akan mendapati akhir dari kehidupan kita adalah surga? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian umat manusia dengan lanjutan firman-Nya, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak pernah diuji, mereka tidak pernah mendapatkan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini kita mengetahui bahwa setiap orang yang mengikrarkan dengan lisannya beriman, konsekuensinya adalah dia harus siap menerima ujian dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan? Mengapa kita tidak cukup hanya dengan mengikrarkan diri kita, merasa diri kita bahwa kita telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna alladziina shadaqu walaya'lamanna al-kadzibin. Maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami uji umat-umat sebelum mereka, sebelum kalian, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah di antara kalian yang benar dengan keimanannya dan siapakah di antara kalian yang dusta berkenaan dengan keimanan yang telah ia akui. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu cobaan yang pasti Allah adakan, yang Allah pasti temukan berkenaan dengan siapapun yang mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah. Dan di antara bentuk cobaan yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ketika Allah menurunkan cobaan ini akan terpisahkan, akan menjadi jelas siapakah orang-orang yang benar di dalam keimanannya dan siapakah yang salah, siapakah yang dusta dan di dalam beriman kepada Allah. Maka Allah telah menetapkan sesuai hikmahnya satu cobaan yang bernama a'da'ullah, yaitu musuh-musuh Allah. Allah telah menciptakan musuh-musuh Allah sebagai cobaan untuk orang-orang yang beriman. Sehingga ketika seseorang tidak mengetahui siapakah musuh Allah ini, bagaimana gerak-geriknya, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah ini, maka niscaya seseorang yang tidak mengetahui musuh-musuh Allah ini, ia akan mendapatkan kebinasaan. Ketika seseorang tidak memahami bagaimana musuh Allah ini bertindak, bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh musuh-musuh Allah ini, niscaya seseorang akan mendapatkan kehancuran. Oleh karenanya perlu sekiranya kita mengetahui siapakah musuh-musuh yang dimaksud ini. Karena di dalam Al-Quran
sebagai kitab panduan pedoman hidup kita sebagai seorang muslim telah menjelaskan secara mendetail, telah mengulang berkali-kali tentang penyebutan musuh-musuh Allah ini. Maka dari sini kita akan mempelajari satu persatu siapa yang dimaksud dengan musuh-musuh Allah ini. Yang pertama, di antara musuh-musuh Allah yang telah disebutkan melalui firman-Nya ada setidaknya 5 musuh, ya. Ada 5 musuh yang telah Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti, yang telah Allah peringatkan agar kita umat manusia bisa menjadikan musuh-musuh Allah ini sebagai musuh yang nyata untuk kita bersama, dan kita tidak menjadikan musuh Allah ini sebagai sesuatu yang kita ikuti. Musuh Allah yang pertama dia bernama iblis, ya. Musuh Allah yang pertama dia bernama iblis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 50, Allah taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat bersujud kecuali iblis, kecuali iblis. Dan iblis dia termasuk dari golongan bangsa jin, dan dia memiliki sifat kefasikan karena telah menolak perintah Allah Azza wa Jalla. Inilah musuh Allah yang pertama, dia bernama iblis. Dan kita perlu mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan musuhnya yang pertama ini dengan panggilan iblis, ya. Dan iblis kita ketahui bersama melalui firman-Nya di atas bahwa iblis itu dari kalangan jin, ya, dan bukan dari kalangan malaikat. Namun iblis ini dahulunya ketika sebelum Allah menciptakan umat manusia adalah makhluk yang lebih taat, lebih solih daripada bangsa jin, daripada bangsa malaikat, ya. Sampai-sampai Allah memberikan julukan untuk iblis ini sebagai bentuk penghargaan karena ketaatan yang dilakukannya sangat luar biasa. Diberikanlah iblis nama dan gelar oleh Allah sebagai Azazil, ya. Sebagai Azazil, ya. Jadi Azazil adalah nama iblis sebelum dia terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika iblis ini melakukan suatu kesalahan sehingga mengakibatkan iblis ini terlaknat, sehingga nama Azazil ini dihapuskan oleh Allah dan dia diganti namanya menjadi iblis. Apa arti iblis? Maka ulama menjelaskan, iblis artinya adalah al-haznu wan nadamu wal ya'su min rahmatillah, ya. Iblis adalah makhluk yang bersedih, menyesal, dan berputus asa dari rahmat Allah, ya. Itulah iblis, makhluk yang Allah jadikan dia berputus asa, bersedih, tidak memiliki harapan terhadap rahmat yang Allah miliki. Sehingga siapapun di antara makhluk-makhluk Allah yang memiliki sifat-sifat tersebut, maka sejatinya dia telah menyerupai iblis, ya. Waliyadzubillah. Fawafaqal ismu halal musamma, ya.
Sehingga di sini ada suatu kaidah bahwasanya suatu nama itu akan sesuai dengan sesuatu yang dinamakan dengannya. Ketika seseorang memiliki nama Muhammad, maka diharapkan pribadi dari orang yang memiliki nama Muhammad ini akan menjadi pribadi yang terpuji. Ketika seseorang memiliki nama Farhan misalkan, maka diharapkan seseorang yang bernama Farhan ini akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya, karena Farhan adalah artinya bergembira dan seterusnya. Sehingga jangan sampai kita di sini memberikan nama untuk anak-anak kita dengan nama-nama yang buruk maknanya. Jangan hanya sekedar memberikan nama anak kita dengan nama-nama yang terdengarnya kekinian, yang terdengarnya cukup keren misalkan, tetapi yang lebih penting daripada penyebutan adalah makna dari nama itu sendiri, karena banyak ternyata nama-nama yang terkadang mungkin digunakan oleh sebagian kaum muslimin ternyata memiliki arti yang sangat buruk. Contohnya adalah Dasim misalkan. Dasim, apakah ada nama orang Dasim? Mungkin ada. Mungkin terdengar ke-Arab-Araban ini namanya. Padahal ternyata kita dapati di dalam hadis Dasim ini adalah nama lain dari nama syaitan. Waliyadzubillah. Seperti Azazil tadi, namanya keren, Arab ini Azazil. Ternyata artinya iblis. Waliyadzubillah. Tayyib dan seterusnya. Ini adalah musuh Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, namanya tidak asing bagi kita semua. Dia adalah Asy-Syaiton. Namanya adalah Asy-Syaiton. Tayyib. Dan di dalam Al-Quran kata Asy-Syaiton ini diulangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 88 kali, menunjukkan bahwa syaitan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diketahui umat manusia. Menunjukkan syaitan itu sesuatu yang harus diketahui oleh umat manusia, karena penyebutan syaitan diulang-ulang oleh Allah sebanyak 88 kali. Tapi tentunya kita tidak menyebutkan satu persatu ayatnya, tetapi di sini kita sebutkan beberapa ayat, diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fatir ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh bagi kalian. Nah, di sini ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa setan ini atau syaitan ini adalah musuh bagi umat muslim secara khusus dan umat manusia secara umum, Allah mengatakan bahwa syaitan ini adalah aduun, adalah musuhnya dan bukan saudara. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh dan jangan engkau jadikan syaitan sebagai saudara. Apa yang menjadikan perbedaan antara musuh dengan saudara? Tentunya beda. Ketika kita bermuamalah dengan saudara kita, maka di sana ada perintah Allah agar kita ketika bermuamalah dengan saudara kita, kita harus menjadi hamba yang pemaaf. Ketika kita dizalimi oleh saudara kita, maka kita memaafkan kezaliman yang dilakukan oleh saudara kita. Ketika kita melihat saudara kita berbuat kesalahan, kita ingatkan. Itu ketika kita bermuamalah dengan saudara kita.
Tetapi ketika kita bermuamalah dengan musuh, maka bermuamalah kita dengan musuh kita. Ketika kita mengetahui bahwa syaitan itu memiliki sifat yang buruk, menginginkan keburukan kepada kita, maka jangan berikan syaitan itu maaf. Jangan berikan syaitan itu celah untuk mendekati kepada kita. Jangan biarkan syaitan itu melancarkan serangan-serangannya kepada kita. Jangan sampai kita lengah terhadap makhluk yang namanya syaitan ini, karena dia bukanlah saudara kita. Sehingga kita harus benar-benar menjaga jarak. Kita benar-benar harus menjaga diri dari setiap apa yang akan syaitan lancarkan, apa yang syaitan rencanakan untuk menjatuhkan kita bersama. Ini maksud Allah dari kita harus menjadikan syaitan itu sebagai musuh yang nyata untuk kita. Dan kemudian adalah arti dari syaitan. Siapakah syaitan itu? Apakah syaitan itu hanya dari kalangan jin? Ataukah syaitan itu orang-orang yang tidak mau beriman? Maka para ulama menjelaskan apa yang disebut dengan asyaitan. Maka syaitan adalah kullu man iqtaraba minasyarri wa da'a ilaihi. Syaitan itu adalah segala sesuatu. Baik. Dari definisi ini ulama sangat mendetail, ya, bahwa yang disebut dengan syaitan itu adalah segala sesuatu, yang menunjukkan syaitan itu tidaklah khusus hanya dari kalangan jin, tidak hanya khusus dari kalangan manusia, tetapi semua makhluk, ya, bisa itu manusia, jin, atau bahkan benda, ya. Yang bagaimana? Maka ulama menyebutkan iqtaraba minasyarri. Segala sesuatu tersebut dekat dengan keburukan dan mengajak kepada keburukan tersebut. Inilah syaitan, ya. Wa ba'uda anil khair, dan jauh dari kebaikan, wa hadaron minhu, dan memperingatkan, menolak, mengajak orang lain untuk menjauhi kebaikan. Inilah segala sesuatu yang dinamakan asyaiton. Jadi syaitan itu adalah segala makhluk yang bisa menjauhkan dari Allah dan mendekatkan kepada keburukan. Itulah syaitan, ya. Itulah syaitan. Kemudian musuh Allah yang berikutnya, jadi musuh yang ketiga, dia bernama At-Taghut, ya, bernama At-Taghut. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata At-Taghut ini di dalam 8 tempat, ya, di dalam 8 tempat. Baik. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itulah ayat yang menunjukkan bahwa di antara musuh-musuh Allah yang berikutnya itu bernama At-Taghut. Dan Taghut sendiri itu ditafsirkan oleh para ulama, dia adalah kullu ma'budin min dunillah wa huwa radin alaih. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia ridha dengan persembahan dari orang-orang yang menyembahnya. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia ridha atasnya, inilah taghut. Dan dari definisi ini pun kita mengetahui
bahwa tagut ini juga tidak hanya terbatas pada benda-benda mati, ya. Benda-benda hidup pun juga bisa menjadi tagut. Siapapun, ya, yang ketika dia disembah oleh makhluk yang lainnya dan dia ridha dengan persembahan tersebut, maka dialah tagut. Dan ini adalah termasuk dari musuh Allah. Dan yang berikutnya, yang keempat, ya, musuh Allah yang keempat, dia bernama Al-Ghurur, ya. Al-Ghurur. Nah, taib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir, ya, ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur." Wahai sekalian umat manusia, ketahuilah bahwasanya janji Allah itu nyata adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sekali-kali engkau tertipu dengan kehidupan dunia, wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan kalian sekali-kali tertipu dengan al-ghurur. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan al-ghurur adalah asyayatin. Mereka adalah sifat-sifat syaitan, ya. Sifat-sifat syaitan. Dan ghurur itu memiliki arti kullu ma yaghurrul insana min malin wa jahin wa syahwatin wa syaitanin. Ghurur ini adalah sifat syaitan yang dia suka membuat tipuan, suka menipu, baik dalam bentuk harta ataupun kekuasaan ataupun syahwat ataupun syaitan, ya. Segala sesuatu yang menipu itu disebut dengan al-ghurur, dan itu termasuk di antara musuh-musuh Allah yang telah Allah peringatkan kepada sekalian umat manusia, terkhusus kaum mukminin, agar kita berhati-hati bersama. Kemudian musuh Allah yang berikutnya, dia bernama Al-Waswas, ya. Dia bernama Al-Waswas. Baik. Berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nas yang telah kita hafal bersama, Allah taala berfirman, min syarril waswasil khannas, dari keburukan al-waswas yang senantiasa memberikan bisikan-bisikannya, ya. Maka al-waswas ini termasuk di antara sifat-sifat syaitan, yaitu waswas adalah segala bentuk kerancuan, ya, segala bentuk keraguan-raguan yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati Bani Adam, ya. Segala keraguan yang dibisikkan oleh syaitan di dalam hati Bani Adam. Inilah 5 musuh yang telah Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya, yang mana kita sebagai kaum mukminin harus berhati-hati dengan kelima musuh ini. Ya, kita telah mengetahui siapa musuh-musuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui langkah-langkah mereka, ya. Karena mereka bukanlah hanya sekedar nama-nama yang tidak memiliki amalan. Mereka selain nama-namanya yang dikenal, tentu mereka punya banyak langkah-langkah, cara-cara, metode-metode yang digunakan oleh mereka untuk mengajak umat manusia ke
ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan mempelajari poin yang berikutnya, yaitu langkah-langkah syaitan dan bala tentaranya di dalam menyesatkan umat manusia. Ya. Adzan dulu. Baik. Kita lanjutkan bersama. Ini berapa menit Pak Umar? 10 menit. Buatan dapat napa-napa nih. Kemudian di antara 5 musuh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita sebutkan di atas, maka Allah jadikan iblis, Allah jadikan iblis sebagai pemimpin dari 5 golongan ini, sehingga iblis menjadi komando utama, menjadi pemimpin dari pasukan-pasukan yang ia miliki. Setan, kemudian al-waswas, al-ghurur, semuanya melaksanakan apa yang iblis perintahkan kepada mereka. Dan mereka semua, kelima makhluk ini, memiliki misi yang sama, memiliki misi yang sama. Apa yang dimiliki oleh kelima makhluk ini, misi apa yang mereka bawa?
maka tiada lain dan tiada bukan misi yang mereka emban adalah untuk menyesatkan umat manusia dan mengajak umat manusia bersama-sama memasuki nerakanya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat syaitan dan kaumnya, ya. Maksudnya adalah golongan para pengikut syaitan ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innama yad'ukum, ya, wa hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan dan bala tentaranya itu hendak mengajak kalian umat manusia untuk bersama-sama memasuki nerakanya Allah yang menyala-nyala. Inilah misi utama dari iblis dan bala tentaranya dari golongan syaitan al-ghurur al-waswas, ya. Taib. Dan berikutnya marilah kita ketahui bersama sedikit dari langkah-langkah iblis dan jajarannya di dalam menyesatkan umat manusia. Dan tentunya ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai sekalian umat-umat yang mengaku dirinya beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh tanpa pilah dan pilih syariat. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka menjadi pembahasan kita di sini, apa itu langkah-langkah syaitan? Apa metode yang digunakan oleh iblis dan kaumnya di dalam menyesatkan umat manusia sehingga umat manusia dijauhkan dari Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, dan ini yang paling mematikan, adalah iblis dan bala tentaranya berusaha menyesatkan